Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Saya Husin bin Tafsir selaku pengurus Bina Dakwah An-Nasr bin Tafsir, dan kali ini saya berada di tengah-tengah kota Jakarta Selatan, dan alhamdulillah saya bersama Bang Mahdi Su'aib yang konon katanya beliau ini adalah sosok jawara Betawi tempo dulu, dan kita mau tanya-tanya bagaimana sepak terjang dari Bang Mahdi Su'aib di dalam pergerakan atau membina silat Betawi khususnya Beksim, dan dihadiri oleh orang tua kita Bapak Haji Abdul Rasid dan juga Bang Haji Syakur dan juga Bang Endang, dan insya Allah mudah-mudahan pembicaraan obrolan santai ini bisa menjadi manfaat untuk Al-Fakir dan khususnya kepada yang melihat daripada video ini. Jadi bahwa Abang Mahdi Su'aib ini konon diceritakan mirip sosok jawara Betawi tempo dulu, dan dari sini saya lihat energi Bang Mahdi Su'aib ini sangat kuat, dan insya Allah bisa menjadikan pelajaran untuk kita sebagai orang-orang yang saat ini bergelut di dalam silat Beksim. Mohon penjelasan dari Bang Mahdi Su'aib bagaimana perjuangan Bang Mahdi Su'aib dalam mengembangkan silat Beksim terutama yang ada di Betawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita bicara tentang Beksim. Ya, Beksim itu adalah suatu permainan orang Betawi yang ada di Petukangan. Tapi awalnya adanya di Dadap, di Cengkareng. Ya. Nah, Beksim ini juga sebenarnya berasal dari Cina. Oh gitu ya? Iya, berasal dari Cina, dari Jingok, terus ke Cengkareng tuh ke Dadap, ya, di Marhali. Dari Marhali lalu pindah lagi ke Petukangan. Artinya orang Petukangan yang belajar ke Dadap. Setelah dia sudah berhasil, dibawalah kembali ke Petukangan. Berkembanglah silat Beksim. Nah, dulu orang tua kita yang belajar ke Dadap itu, ya, itu ada Haji Hasbuloh, ada Kong Nur, Kong Simin, terus ada Haji Gojali. Ya, awalnya itu Haji Gojali, ya. Haji Gojali dia belajar ke Dadap sama Ki Marhali, ya. Nah, setelah dia sudah belajar sama Marhali, diajaklah guru besar lagi. Ada Kong Nur, Kong Simin, Kong Haji Hasbuloh sama Mandor Bingung. Setelah dia berkembang, Beksim itu ya alhamdulillah sekarang sudah diterima dengan masyarakat, ya. Karena kalau orang-orang dulu mainnya bilangnya main pukul. Iya, main pukul. Nah, sekarang dinamakan dengan Beksim, ya. Nah, Beksim itu macam-macam namanya, ya, karena guru-guru besar kita menamakan masing-masing. Artinya ya dari tapak tilas mereka masing-masing dia belajar, dinamakanlah Beksim masing-masing. Ada Beksim Kong Nur, Kong Simin, Kong Haji Hasbuloh, ada Mandor Minggu, ada Haji Sahro juga, ya. Nah, terus berkembangnya pada saat ini budaya juga sudah sangat pesat, ya. Nah, dengan adanya berkembangnya budaya di zaman sekarang ini, bahwa Betawi ini nggak punah, ya. Seorang Betawi ini tidak ketinggalan zaman, berputarnya hari demi hari, tahun demi tahun, akhirnya berkembanglah pada saat ini. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan budaya silat Beksim sudah sampai di Belanda. Masya Allah. Alhamdulillah, ya, bahwa Beksim itu sudah sampai di Belanda, di Eropa, di Prancis, bahkan di daerah-daerah pun sudah banyak.
ya. Alhamdulillah dengan adanya syiar kita ya, alhamdulillah base ini sudah di mana-mana ya. Terus sampai kapanpun kita akan perjuangkan yang namanya budaya Betawi. Orang Betawi jangan sampai punah ya. Walaupun orang Betawi sudah nggak ada di sini nih, ya. Artinya turunan kita masih ada ya. Karena Betawi itu banyak yang pada digusur ya. Ya, berarti kita patut bangga dong menjadi orang Betawi yang mempunyai kebudayaan, salah satunya beksi, sehingga bisa mengangkat nama Betawi ke mancanegara. Gitu ya, Bang Mahdi Sueb. Dan bagaimana sih perkembangan beksi, terutama di Jakarta, itu seperti apa? Adakah kendala untuk mengajar generasi muda untuk mengenal budayanya, terutama masyarakat Betawi ini? Alhamdulillah bahwa Betawi silat-silat yang khususnya beksi ya, atau permainan-permainan yang lain, alhamdulillah pada saat ini memang dilestarikan ya. Masing-masing kebudayaan bahwa permainan Betawi itu kan bukan hanya beksi aja, ada jingkrik, siliwak, trok-tok ya. Alhamdulillah mereka bisa membawa masing-masing, jangan sampai punah, itu aja ya. Amin. Ya. Terus biar bagaimanapun bahwa kita harus banyak silaturahmi ya dengan perguruan-perguruan lain ya, tidak sampai berpecah belah ya, kita harus bersatu ya, itu aja. Terus untuk belajar beksi ini syaratnya seperti apa? Apakah ada kriteria khusus atau syarat yang lain untuk bisa menjadi pendekar katakanlah? Dan mohon maaf nih, Al-Fakir Husin bin Tafsil melihat Bang Mahdi Sueb ini sepertinya seperti ini apa, jagoan atau jawara tempo dulu. Saya tidak bisa menyebutkan, tapi energi dari Bang Mahdi Sueb ini merupakan bentuk sosok daripada jawara yang dahulu dikenal. Bagaimana tanggapan saya mengenai Bang Mahdi Sueb ini yang konon katanya disamakan dengan pendekar zaman dulu sebagai pejuang tempo dulu? Iya, sebenarnya sih saya orang yang biasa-biasa aja. Iya. Orang yang biasa-biasa aja. Sebenarnya pendekar itu adanya di zaman dulu. Iya. Kalau pendekar di zaman sekarang udah nggak ada. Iya. Ya. Artinya itu adalah pendekar sosok pejuang yang zaman dulu. Iya. Dan kita cuma hanya melestarikan. Iya. Ya. Jangan sampai punah. Nah, sebenarnya syarat-syarat untuk belajar silat beksi itu ya, satu, dia harus taat kepada guru. Oke. Ya, yang kedua, ya sebagaimana orang Islam, dia harus taat kepada agamanya. Artinya kalau lu belajar lurus, lu kudu punya agama yang benar-benar yang lu taati. Nah, lu punya golok harus punya sarung. Kalau golok kagak ada sarungnya, ngerinya nih, kalau golok gak ada sarungnya, adapun pisang pun pisang lu tebas, adapun bambu pun bambu lu tebang. Kalau kita punya sarungnya, itu bilang ngaji, sholat. Nah, makanya syarat dari belajar beksi silat itu ya kita harus seperti itu ya. Itu aja. Ya, terima kasih untuk Bang Mahdi Sueb yang menyempatkan diri untuk memperkenalkan budaya Betawi, terutama beksi yang ada di Jakarta ini. Dan mudah-mudahan dari pembicaraan singkat ini dengan Bang Mahdi Sueb yang konon katanya ini seperti jawara tempo dulu dari sosok orangnya, bisa dilihat wibawaannya, mahabahnya, dan gayanya itu bisa patut kita banggakan bahwa di tengah-tengah hiruk-pikuk Jakarta ini ternyata masih ada sosok pendekar Jakarta yang tidak terlihat atau tidak tampak. Dan kali ini Al-Fakir dihadirkan dan dipertemukan oleh sosok
Betawi pendekar, yaitu Bapak atau Bang Mahdi Sueb. Dan beruntung kita sebagai orang Betawi masih mempunyai budaya beksi yang kiranya dapat mengangkat ya orang-orang Betawi di kancah persilatan, terutama di Indonesia ini, sebagai bagian daripada yang kita inginkan dan kita mau. Terima kasih Bang Mahdi Sueb selaku katakanlah pendekar Betawi, dan juga Bapak Haji Rashid, juga Pak Ustadz Sakur dan Bang Endang yang sudah menyempatkan hadir di majelis ini. Semoga majelis ini penuh berkah dan penuh manfaat, sehingga di malam Ramadan yang Allah muliakan ini bagian dari yang dirahmati Allah. Untuk kita semua panjang umur, sehat walafiat buat Bang Mahdi Sueb, juga Bang Haji Rashid, Bang Haji Syukur, dan juga Bapak Endang. Dan juga di sini ada Ustadz Ismail Jamil selaku tokoh masyarakat di Pondok Pinang. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Jazakumullahu ahsanal jazaa.